Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang implicit intent. Apa itu implicit intent? Kita bahas di videonya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas seputar informatika yang akan membuat pikiran kalian terbuka seketika. Oke, masuk ke videonya. Jadi kita bahas dulu implicit intent ini apa. Jadi implicit intent ini merupakan aktivitas yang akan dikerjakan oleh aplikasi kita. Kenapa saya bilang aktivitas? Karena di aplikasi Android ini atau di Android Studio ada yang namanya siklus activity yang pernah kita bahas di video kita yang sebelumnya kemarin. Jadi saya bilangnya aktivitas. Seharusnya ini function atau fungsi dari aplikasi kita. Jadi implicit intent ini merupakan aktivitas yang akan dikerjakan oleh aplikasi kita. Akan tetapi membutuhkan aplikasi spesifik untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam artian aplikasi kita ini tidak tahu mau menjalankan apa. Anggapannya saya kasih contoh begini. Pada WhatsApp kita akan mengirim gambar atau memfoto sesuatu objek. Kita akan membutuhkan aplikasi lain yaitu kamera. Mau mengirim foto kita akan membutuhkan aplikasi galeri untuk bisa mengirimkan apa yang kita inginkan, entah itu mengirim gambar atau video. Jadi akan membutuhkan aplikasi lain untuk membantu kinerja atau aktivitas aplikasi kita. Seperti apa aplikasinya? Mari kita buat. Pertama, seperti biasa, buka Android Studio kalian. Sebenarnya saya sudah mengkode atau sudah membuat aplikasinya. Saya akan jelaskan setelah saya membuat aplikasinya ini. Jadi kan saya sudah membuat, saya jelaskan dari sini supaya cepat dan tidak memakan durasi lama. Kalau kita ngoding bareng bisa berjam-jam dan akan menguras kuota kalian. Jadi saya gunakan konsep ini biar agak cepat. Pertama, seperti biasa, buat projectnya, new project. Setelah itu pilih empty activity, lalu next. Setelah kalian kasih nama, terserah mau namanya apa. Kalau tadi saya kasih nama implicit in, jangan ada spasi, pakai gini gak apa-apa, langsung gini gak apa-apa. Intinya jangan ada spasi, intense. Lalu kalian finish. Karena saya sudah membuat, saya nggak finish, saya silang. Lanjut. Nantinya kalian akan membuat 3 edit text atau form textnya dan 3 tombol. Yang nantinya untuk yang pertama ini sebagai isi link, yang kedua sebagai isi lokasi, yang ketiga sebagai teks yang mau kita kirim. Dan untuk tombolnya sama sesuai isinya, yaitu open website, yang kedua open location, yang terakhir ini share this text. Kalian bisa melalui palet ini untuk menambahkan ini semua. Di teks ada edit text, kalian cari, atau plain text ini. Lihat plain text. Kalau saya lebih enak di langsung codingnya. Jadi di sini pertama buat edit text dengan ID ini yang pertama untuk yang website ya. Dengan ID edit text underscore website. Jadi nanti kalian membutuhkan 3 edit text ini. Yang pertama website ini yang kita buat pertama. Yang kedua location, yang terakhir share text. Oke, untuk yang ini, yang website ini sebenarnya semuanya isinya sama dengan ID untuk websitenya ini. ID-nya edit text website. Untuk layout weight-nya ini kita pakai match parent. Kenapa match parent? Karena dia akan memanjang secara otomatis. Setelah itu untuk weight-nya web content. Kenapa? Kalau kita samakan
pakai match parent, dia akan ketarik ke bawah secara otomatis mengikuti layoutnya. Jadi hanya width-nya saja, hanya panjangnya saja. Setelah itu, ini kan sebenarnya bukan ini awalnya. Awalnya ini hanya teks biasa, hanya teks seperti ini. Teks saja, saya contohkan teks saja gini. Nah, setelah kalian mengisi teksnya, kalian alt enter, lalu ekstrak, dia akan langsung masuk ke string sini. Lihat, ini saya kembalikan, edit text web, kita cari edit text web, isinya apa. Nah, saya tadi isinya tak kasih ini, atau kalian tetap seperti saya tadi, teks biasa, lalu kalian edit nanti di belakang untuk yang ini. Oke, kita lanjut. Untuk bottomnya hampir sama dengan ID-nya open website, karena ini untuk tombolnya website. Nah, untuk panjang dan lebarnya kita sama-sama menggunakan web content, karena masih menggunakan ukuran murni dari tombolnya itu. Di sini ada margin bottom. Margin bottom ini, kalau kita lihat margin bottom yang bawah ini ada space antara edit text location dengan tombolnya, itu 40 dp. Nah, di sini ada on click. Kenapa on click? Karena kita kan bottom, menggunakan bottom yang nantinya bottom ini akan ada fungsinya. Untuk ini open website sama dengan yang Android text ini. Kalau ini isinya itu open website ini yang akan tampil di sini. Kenapa saya dibuat gini? Biar simple atau biar enak cara pemanggilannya. Seumpama gini, ada tag view yang isinya satu paragraf, masa kalian langsung taruh di sini? Ya sini full isinya. Nah, XML ini activity main.xml fungsinya hanya memanggil. Jadi kita panggil dari ini. Nah, walaupun kita taruh di sini satu paragraf, satu puisi, satu laporan, itu nggak apa-apa. Kalau kita taruh sini, hanya kita panggil di sini supaya di sini tetap rapi. Oke, bottom sama. Nah, untuk ke bawahnya kalian bisa copy paste edit text sama bottom yang ini, lalu tinggal kalian ganti untuk ID-nya, untuk teksnya, lalu untuk bottom sama ID teksnya, on click-nya juga diganti. Ini kalau di bottom on click-nya open logs. Nah, nanti di sini kalian akan kuning atau merah. Nah, kalian tuh tekan alt enter, lalu enter sekali, dia akan otomatis normal atau sudah benar. Karena apa? On click ini dia akan nyambung ke main activity sini. Lihat open log, open website, share text. Lihat di sini share text. Jadi jika kalian sedang membuat ini, kita akan langsung masuk ke function untuk tombolnya. Tapi sebelum masuk ke functionnya, kalian masuk dulu ke string ini. Tempatnya di mana? Kalau kalian udah tahu, bisa langsung buka. Kalau kalian belum tahu, kalian langsung ke project, lalu ke apps, lalu ke res, values. Di sini ada string. Klik 2 kali, dia akan membuka di sini. Nah, yang perlu kalian isi, kalian langsung isi ini semua nggak apa-apa. Ini mulai open website, location, tag, ini kalian isi semua. Isi semua biar enak. Atau sebelum kalian mengisi ini, kalian buat dulu ininya nggak apa-apa. Malah lebih enak. Nantinya di sini pas kalian memanggil teks ini, dia akan secara otomatis ada. Saya contohkan gini, saya hapus, kontrol spasi supaya kita bisa melihat opsi pemilihan yang ada. Ini tadi apa? Lihat location, berarti open location. Kita cek lagi. Ya, sama open location. Oke, setelah kalian isi ini, kita masuk ke functionnya. Pertama, kita buat untuk tombol ini, untuk tombol websitenya. Jadi saat kita tekan tombol website itu open website, dia akan membuka website sesuai link yang ada di string ini, yaitu http developer.android.com, dan dia akan langsung membuka browser karena
aplikasi kita kan bukan browser, bukan mesin untuk mencari seperti itu. Jadi inilah implicit intent tadi yang saya bicarakan. Aktivitas aplikasi kita membutuhkan aplikasi lainnya. Pertama kan kita ke open website ini untuk tombol fungsinya. Nah, sebelum kalian mengisi ini semua, pertama kalian buat dulu ini. Buat dulu ketiga ini langsung kalian buat gak apa-apa. Jadi pertama di teks website edit set ini, terus location edit, share edit text. Setelah itu kita bahas satu mulai websitenya dulu ya. Pertama kita buat yang satu ini, variabel edit text dengan variabelnya m website edit text. Ini apa? Dia fungsinya nanti untuk menampung ini. Sebentar lah, menampung isinya ini, http developer.android.com. Ini nantinya akan ditampung. Oke. Setelah kalian membuat variabel untuk wadah edit text-nya atau wadah teks yang nantinya ditampung. Nah, sekarang kalian buat function di onCreate ini untuk mencari data dari websitenya atau data dari linknya ini, data linknya, dengan menggunakan find view by ID. Kenapa by ID? Karena kita nyarinya by ID dari ini, dari edit text-nya. ID-nya apa? Coba kita lihat di sini. Nah, untuk website kan edit text website. Makanya di sini pertama wadahnya dulu. Setelah wadahnya fungsinya find view by ID. Lalu dimasukkan yang dicari langsung. Kenapa find view by ID? Karena find view by ID dia mencari sesuai struktur activity underscore main XML-nya, atau bisa kalau bahasa artikel itu sesuai XML-nya, dan langsung dispesifikkan ke edit text underscore website. Setelah kalian membuat wadahnya untuk menampung data teksnya, kalian langsung masuk ke open website. Pertama, buat variabel lagi untuk menampung data dari yang sudah ditangkap di onCreate ini, yaitu string URL sebagai wadah lagi untuk di open website ini. Lihat variabel yang wadah awal tadi, get text untuk mengambil, lalu to string dimasukkan ke string. Setelah itu melakukan parse dan membuat intent. Intent ini nantinya yang digunakan untuk berpindah halaman atau berpindah dari halaman awal yang di aplikasi kita kan open website. Sedangkan di implicit intent ini dia membuka aplikasi browsernya atau berpindah aplikasi dari aplikasi kita ke aplikasi lain, yaitu browser. Untuk perintah parsenya yaitu URI web page. Kenapa web page ini URI? Dimasukkan lagi datanya ke web page, lalu URI.parse URL. URL ini dia ngambil data dari string URL, yang nantinya URL ini dia mendapat data dari website edit text. Nah, setelah itu di intent ini berpindah jadi intent intent dengan variabel intent sama dengan new intent dalam kurung intent.action view. Jadi aksi melakukan view, melihat web page. Apa yang dilihat? Web page, yaitu URL yang sudah didapat. Ini kan tombol itu harus ada logikanya, dalam artian jika isinya ada maka akan jalan, jika tidak maka akan ada pesan kalau di sini atau tidak bisa berjalan karena apa. Nah, di sini kita tambahkan fungsi lagi, logikanya yaitu if, kalau saya gambarkan secara garis besar, sistem tolong cek si intent ini dia ada datanya apa enggak, kan intent ini intent. Terus belakangan ini sebagai manajernya atau pakai library yang tersedia. Tolong sistem cekkan intent ini dia sudah ada datanya atau masih null ini kosong. Jika ada, maka start activity intent.
maka jalankan intent supaya dia berpindah ke lain. Jika tidak ada, langsung dia masuk ke else. Ke else ini dia akan mengirim pesan, yaitu dengan pesan tidak berjalan. Open website kita sudah buat. Setelah itu kita ke location, kembali lagi ke atas, membuat private variable sebagai wadah awal untuk menerima data lokasinya. Oke, dengan variabel mLocationEdit. Setelah itu sama dengan yang open website, mencari sesuai XML di XML-nya dengan menggunakan function find view by ID. Setelah itu, setelah sudah membuat ini, masuk ke tombol open ini untuk open location. Ini hampir sama dengan yang atas. Jadi masih sama, awalnya membuat wadah kedua untuk menerima data dari onCreate yang di atas, lalu dikirim lagi ke URI address. Kenapa pakai URI? Fungsinya pakai ini yang nantinya dikirim ke URI address sama dengan URI parse, diparse sesuai geografi. Geografi ini geo.2.0.0. Kalau kalian paham di sudut-sudut atlas itu yang lintang-lintang, pasti kalian tahu. Plus log. Log ini dia bacanya di data string ini. Kenapa di plus log? Karena dia mencocokkan data di sini nih. Ini yang dikirim di log apa, daerah mana. Lalu si geo ini menghitung tempat itu di geografi mana, di lintang mana, di jalur khatulistiwa mana. Nah, seperti itu. Setelah itu juga ada intent. Intent ini ya sama seperti atas, fungsinya berpindah. Juga ada function untuk mengecek datanya ada apa tidak, apakah bisa dijalankan atau tidak. Jika tidak ada, maka tidak bisa dijalankan, dan ada maka akan jalan. Di tombol string pun juga sama. Awalnya buat dulu private variable untuk menerima datanya, menerima wadah awal dari XML yang dikirim ke main activity ini. Sama pakai find view by ID. Kalau memang ini kecepatan, bisa kalian post biar bisa kalian ketik. Setelah itu loncat ke tombol share text. Nah, di sini sedikit berbeda. Tidak ada function if untuk mengecek data. Jadi menggunakan share compact ini untuk menampilkan fitur semua yang digunakan untuk mengirim, seperti email, Bluetooth itu. Jadi di sini form. Kenapa ada form? Kalau dilihat dari contoh SMS, email, Gmail itu pasti ada form. Formnya itu dari siapa? Dan ada set type. Tipenya itu dia langsung text plain. Lalu ada set choose title. Ini dia kan mengacu pada share this text. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini, share this text. Ya, awalnya ini bukan kayak gini. Jadi awalnya itu teks biasa. Kalau kalian isi begini, ntar saya ganti biar kalian jelas. Contoh, nah pasti akan merah. Kalian tekan Alt Enter, lalu create string value resource, yang nantinya dia akan terbuat di string ini. Nah, ini kasih kalian apa namanya, resource values. Jadi nanti dia resource values ini dia akan kepanggil di sini. Saya kembalikan. Nah, ada set tag yang nantinya di share, lalu start choose. Jadi akan memulai atau lanjut sesuai apa pilihan kita. Kita memilih Bluetooth atau email atau SMS, itu akan start, akan memulai sesuai pilihan kita. Oke, kita sudah bahas, kita jalankan. Lihat berikut hasilnya. Ini kenapa langsung ada isinya? Nah, kita sudah ngisi di sini. Yang ini tadinya dipanggil langsung ke sini teks. Nah, si teks ini dia yang akan ditampilkan di sini. Seperti open website. Lihat, di sini open website.
Tapi yang ditampilkan itu yang ada di sini, yaitu open website. Oke. Saat kita tekan open website, dia akan mencari aplikasi yang sekiranya bisa membantu aktivitasnya. Kita tekan open website, lihat dia akan memilih aplikasi apa yang sekiranya cocok baginya. Oke, ternyata browser ada. Kenapa ini ada dua? Nah, ini nanti kita akan bahas di sebentar lagi setelah ini. Seharusnya ini langsung browser, bukan ini, karena ada aplikasi lainnya yang mendukung, jadi ada pemilihan ini. Tapi sebelum adanya ini, dia akan langsung membuka browser. Oke, kita adjust. Dia akan membuat browser. Kita kembali untuk map, dia akan langsung membuka map. Kenapa untuk map tidak sama dengan open website? Karena di open website ini, nah ini itu, karena di open website ini sudah saya atur untuk bisa memilih aplikasi keduanya ini. Untuk yang open location tidak, dan share text. Kalau share text ini dia membuka fitur untuk mengirim, jadi semua fitur untuk mengirim, entah itu Gmail, message, itu akan terbuka. Jadi aplikasi kita sudah jalan untuk yang awal ini. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuat aplikasi bantuan. Itu kan untuk yang open website ini, saat kita tekan ini akan ada muncul browser dan implicit receiver ini. Nah, kita akan membuat yang implicit receiver ini. Oke, kita masuk ke pembuatan aplikasi yang kedua, yaitu implicit receiver. Kita buat blank aja ya. Kenapa blank? Kita hanya ingin membuat fungsinya aplikasi si implicit receiver ini apakah bisa kedetek ke pemilihan atau daftar isinya di implicit yang awal tadi. Ini saya sudah buat biar cepet. Jadi kalian buat saja sama seperti yang awal, new project, langsung empty activity. Nah, ini kalian kasih nama yang berbeda, terserah kalian, entah itu receiver, entah itu tit gitu, terserah kalian. Lalu kalian finish. Sama seperti yang awal, kalian bisa langsung masukkan apa saja di sini. Jadi yang kalian butuhkan di sini hanya text view saja, kalian tarik di sini bisa, atau langsung dari coding. Kalau saya dari codingnya sini, dari code, lalu saya tambahkan text view. Biasanya kalau empty activity dia akan langsung ada text view-nya satu, hello world biasanya. Nah, sebenarnya hanya ID, terus text size, sama text style ini yang harus kalian isi. Jadi untuk weight sama height-nya web content. Kalau ini coba saya hapus begini saja biar tidak banyak codingannya. Sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh. Yang pengaruh itu nantinya ada di XML-nya ini, manifest sama activity. Jadi di sini cuma text view, yang kita ambil hanya ini nantinya. Oke, lanjut. Pertama yang harus kalian setting atau kalian kerjakan yaitu di Android manifest. Nah, yang harus kalian isi itu di intent filter. Kenapa di sini? Lihat, ingat intent itu fungsinya untuk perpindahan. Nah, awal mulanya hanya ada ini secara default. Ini nggak ada, kan ada dua ini intent filternya. Yang ini kita tambahin nanti. Hanya ini karena ini function utamanya atau defaultnya. Untuk yang pertama actionnya main, yang kedua kategorinya launcher. Jadi main ini dia sebagai metode mainnya, launcher dia fungsi untuk menjalankannya. Kita tambahkan lagi intent filter dengan action view, bukan main lagi soalnya mainnya sudah ada. Berarti kita pakai view. Setelah itu tambahkan kategori. Ada kategori nih ya. Kalau di sini kategorinya launcher, kalau di sini kategorinya default dan browsable. Kenapa browsable? Karena si intent di app yang awal tadi dia akan mendetek sebagai browser kan. Jadi set browsable. Nah, untuk yang kedua, ini seperti perpindahan data atau mencocokkan data. Lihat, ada data dengan scheme HTTP. Kenapa menggunakan scheme? Karena kita akan menggunakan link, yang kita minta link dengan host, yaitu developerandroid.com dengan skemnya HTTP bukan www. Kenapa HTTP? HTTP kan kalau kita berkaca pada web, hypertext travel
transfer protokol. Kita sudah buat ini, langsung pindah ke functionnya. Nah, di functionnya ini kita hanya bekerja di onCreate. Di onCreate ini pertama kita membuat intent dengan menerima data dari app sebelah yang tadi. Itu intent sama dengan get intent. Setelah itu ada URI juga di sini dengan mengambil data intent, get intent sama. Yang artinya dia sebagai wadah juga. Pertama wadah intentnya, setelah itu wadah intentnya ditumpahkan ke URI ini. Nah, di sini ada function untuk mengeceknya. Jika URI ada isinya, maka lihat di sini kan masih URI ini, URI .2. Saat ntar lagi tak tekan, dia akan berubah. Pertama itu kalian ketik seperti ini, string URI underscore string .2, bukan .2 URI seperti ini. Tapi ini .2-nya bukan 42 plus URI to string, URI itu berubah ke string. Jadi saat saya klik, boom, dia berubah. Kok berubah seperti ini? Seharusnya seperti ini. Setelah itu, ini nantinya akan menjadi URI.label, URI underscore label. Setelah itu depannya ini kalian isi lagi dengan get string dalam kurung r string URI, yang artinya dia akan mengambil string dari URI label yang ada di sama apps, res, values, strings. Dia akan mengambil data dari sini, yaitu URI. Setelah itu ada text view-nya atau find view by ID. Dia mengambil ini dari sini. Setelah mencari, dia akan dimasukkan lagi dengan set text URI. Nantinya aplikasi kalian akan jalan seperti ini. Lihat, ini sudah jalan kosongan. Ini jangan kalian close, cuma kalian langsung kembali gini gak apa-apa. Yang intinya dia berjalan di belakang seperti ini. Lihat, sebentar, ini kita close. Nah, intinya dia berjalan di belakang seperti ini. Kenapa? Biar dia ke detect di implicit intent ini. Saat kita tekan open website, ya dia keluar 2. Bisa kalian pilih ini, dia mengambil teks dari HTTP developer, yaitu dari data ini. Seperti halnya dia mengirim data linknya itu ke sini. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang penyampaian, bisa kalian koreksi di kolom komentar. And see you in the next video. Bye.